Assalamualaikum teman-teman, semoga sehat selalu. Kali ini tentang kenaikan pajak bumi 1000%. Warga marah, pemerintah dikecam. Cerita ini tempat di mana setiap cerita punya nyawa dan setiap kisah menyimpan makna. Duduklah nyaman karena perjalanan cerita kita baru saja dimulai. Semoga cerita ini dapat menambah wawasan untuk kalian dan menambah berkah untuk kita semua. Selamat menikmati. Indonesia digemparkan oleh kebijakan baru yang diumumkan pemerintah daerah. Kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) hingga 1000%. Angka yang fantastis ini langsung membuat rakyat heboh. Dari desa kecil hingga kota besar, keluhan bermunculan. Para warga menilai kebijakan ini tidak manusiawi dan hanya akan menambah beban hidup di tengah situasi ekonomi yang sudah sulit. Bayangkan, seorang pensiunan guru yang selama ini hanya membayar 150.000 per tahun, kini harus membayar lebih dari 1,5 juta. Petani kecil yang tanahnya hanya beberapa petak sawah, tiba-tiba dibebani pajak yang melampaui hasil panen. Rakyat kecil bertanya-tanya, apakah tanah yang diwariskan leluhur kini hanya menjadi beban, bukan lagi harta? Di media sosial, tagar hashtag pajak mencekik langsung jadi trending. Video-video warga yang protes di kantor kelurahan viral, memperlihatkan ibu-ibu berteriak, bapak-bapak membentangkan spanduk, hingga pemuda yang berorasi keras. Suasana memanas, rakyat tidak hanya sekadar menolak, tetapi merasa terkhianati. Pemerintah mencoba menenangkan dengan alasan, ini demi meningkatkan pendapatan asli daerah untuk pembangunan. Namun rakyat membalas, pembangunan untuk siapa? Jalan desa masih berlubang, air bersih sulit, rumah sakit penuh, sementara pejabat terlihat hidup mewah. Gelombang protes pertama pun muncul. Di kota-kota besar, ratusan orang turun ke jalan menuntut pembatalan kenaikan pajak ini. Polisi mulai dikerahkan untuk mengawal aksi. Sebagian aksi berjalan damai, tetapi ada juga yang berujung ricuh. Bakar ban, lemparan batu, dan gas air mata mulai jadi pemandangan harian. Kebijakan ini, yang awalnya dimaksudkan untuk menambah kas daerah, justru memicu krisis kepercayaan. Warga merasa suara mereka diabaikan. Pertanyaan besar pun muncul. Apakah ini awal dari konflik besar antara rakyat dan pemerintah? Di sebuah desa di Jawa Tengah, seorang nenek bernama Lastri menangis di depan rumahnya. Ia memegang lembaran kertas tagihan PBB yang melonjak 1000%. Rumah kecil yang ia tempati sejak muda, kini seakan menjadi beban yang tidak mampu ia tanggung. Dengan penghasilan dari menjual hasil kebun seadanya, ia tidak mungkin bisa membayar. Kisah Nenek Lastri hanyalah satu dari ribuan bahkan jutaan cerita rakyat kecil. Para petani, nelayan hingga pedagang kecil semuanya tercekik. Lahan yang dulunya memberi kehidupan, kini berubah menjadi sumber kecemasan. Mereka khawatir jika pajak tidak dibayar, tanah akan disita. Suara protes warga desa pun bergema. Di balai desa, ratusan orang berkumpul, menuntut kejelasan. Kepala desa hanya bisa menggeleng. Saya juga kaget, tidak ada sosialisasi sebelumnya, katanya. Kekecewaan warga makin menjadi-jadi. Media kemudian meliput kisah ini. Tayangan televisi menyorot wajah-wajah putus asa rakyat kecil. Komentar netizen pun penuh emosi. Bagaimana rakyat bisa hidup kalau pajak tanah saja dinaikkan seperti ini? Tulis seorang warganet. Namun, pemerintah tetap bersikeras, menyebut kenaikan ini sesuai aturan dan sudah melalui perhitungan. Sayangnya, rakyat tidak percaya. Mereka merasa bahwa logika pemerintah berbeda dengan logika rakyat kecil. Di balik meja birokrasi, angka mungkin terlihat wajar. Tetapi di lapangan, Rp1 saja sangat berarti. Isu ini pun merembet ke politik.
Partai oposisi mulai bersuara lantang menyebut kebijakan ini sebagai bentuk penindasan. Beberapa politisi bahkan mendatangi desa-desa mencoba mengambil simpati rakyat. Nenek Lastri dan ribuan rakyat kecil lainnya kini menjadi simbol perlawanan. Mereka bukan hanya menuntut pembatalan pajak, tetapi juga menuntut keadilan sosial. Jakarta mendidih. Ribuan orang berkumpul di depan gedung DPRD, membawa spanduk bertuliskan, "Pajak rakyat untuk rakyat, bukan untuk elit." Suasana semakin panas saat aparat kepolisian memasang barikade kawat berduri. Orator berteriak lantang, "Kami sudah cukup menderita, jangan tambah penderitaan rakyat dengan pajak 1000%. Suara massa bergemuruh, membalas dengan teriakan dan yel-yel. Awalnya, aksi berlangsung damai. Namun semakin lama, emosi memuncak. Botol plastik dilemparkan ke arah gedung. Beberapa massa mulai mendorong pagar kawat berduri. Polisi merespons dengan tembakan gas air mata. Kepanikan terjadi. Massa berlari, beberapa terjatuh. Di jalan-jalan kecil sekitar lokasi, asap ban terbakar mengepul. Anak muda dengan wajah tertutup masker hitam melempar batu. Polisi membalas dengan water cannon. Suasana berubah jadi medan perang kota. Media menyiarkan langsung situasi ini. Gambar warga yang menangis terkena gas air mata, mahasiswa yang diseret aparat, hingga wartawan yang terkena pukulan membuat publik semakin geram. Tagar #pajak mencekik dan #rakyat lawan pajak kembali trending. Aksi ini kemudian menyebar ke kota-kota lain, Bandung, Surabaya, Medan, hingga Makassar. Di setiap kota, ribuan warga turun ke jalan. Pemerintah pusat mulai kewalahan. Mereka tak menyangka kebijakan pajak bisa memicu gelombang demonstrasi nasional sebesar ini. Di balik kericuhan ini, muncul pertanyaan penting. Siapa yang sebenarnya diuntungkan dari kebijakan ini? Benarkah hanya salah hitung atau ada kepentingan politik dan bisnis besar di balik layar? Tekanan dari masyarakat membuat pemerintah pusat akhirnya buka suara. Menteri Keuangan muncul di televisi, menjelaskan bahwa kenaikan pajak 1000% hanya terjadi di beberapa daerah tertentu yang memiliki potensi ekonomi besar. Namun pernyataan ini justru memperkeruh keadaan. Warga bertanya-tanya, mengapa mereka yang tinggal di daerah yang disebut punya potensi harus membayar lebih mahal, sementara hasil pembangunan tidak mereka rasakan? Di ruang-ruang diskusi, akademisi dan pengamat ekonomi angkat bicara. Mereka menilai pemerintah gagal membaca kondisi sosial. Pajak itu bukan hanya soal angka, ada rasa keadilan di dalamnya. Kalau rakyat merasa diperlakukan tidak adil, maka kepercayaan akan hilang, kata seorang pakar ekonomi. Tekanan politik pun semakin keras. Anggota DPR dari oposisi mengecam pemerintah, menyebut kebijakan ini sebagai bencana ekonomi. Bahkan beberapa anggota partai koalisi ikut mendesak evaluasi. Presiden pun akhirnya dipaksa memberikan pernyataan resmi. Dalam pidatonya, ia mengakui adanya komunikasi yang kurang baik dan berjanji akan meninjau ulang. Namun bagi rakyat, itu belum cukup. Mereka menuntut pembatalan total, bukan sekadar peninjauan. Sementara itu, rumor beredar bahwa ada perusahaan besar yang mendorong kenaikan pajak ini demi bisa menguasai tanah rakyat yang tak mampu membayar. Isu ini membuat rakyat semakin marah. Mereka khawatir tanah mereka akan berpindah ke tangan para pemodal. Kini, pemerintah berada di persimpangan. Apakah bertahan dengan kebijakan yang tidak populer atau mundur demi meredam amarah rakyat? Setelah berminggu-minggu protes, situasi mulai mengerucut pada satu tuntutan, batalkan kenaikan pajak bumi 1000%. Di desa, kota, dan dunia maya, suara rakyat bergema serentak. Pemerintah akhirnya mengumumkan pembentukan tim khusus untuk mengevaluasi kebijakan. Namun, rakyat tetap waspada. Mereka tidak ingin janji manis lagi. Aksi-aksi tetap digelar dengan orasi yang menegaskan
Kami akan terus turun ke jalan sampai keputusan dibatalkan. Sementara itu, kehidupan rakyat kecil masih dalam ketidakpastian. Nenek Lastri masih memandang tagihan pajak dengan cemas. Petani masih bingung apakah harus menjual sawahnya. Anak-anak muda terus menyuarakan perlawanan di media sosial. Mereka menggelar aksi untuk membantu rakyat kecil dengan mengumpulkan sumbangan dan mendistribusikan sembako. Gelombang protes ini telah membuka mata banyak orang bahwa keadilan fiskal bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan nyawa bagi rakyat. Pemerintah kini harus memilih berpihak pada rakyat atau pada kepentingan segelintir elit. Kisah pajak bumi 1000% ini bisa menjadi catatan penting sejarah Indonesia. Bagaimana sebuah kebijakan mampu mengguncang stabilitas, meruntuhkan kepercayaan, dan memicu gelombang perlawanan rakyat. Apakah rakyat akan menang? Ataukah pemerintah tetap bersikeras? Jawabannya masih menunggu di babak berikutnya.